Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan e-learning berbasis Moodle. Kebetulan saya install Moodle ini di server cloud VVS dengan spesifikasi prosesor single core dan juga RAM 2 GB, cukup baik digunakan di sekolah saya mengajar dengan URL lms.smkn1bjp.sch.id. Bagi rekan-rekan guru di sekolah SMK Negeri 1 Bujang Pucung Cianjur bisa mengakses e-learning ini lms.smkn1bjp.sch.id. Ini URL-nya. Untuk rekan-rekan guru sudah dimasukkan username dan password masing-masing, juga sudah dimasukkan kelas-kelasnya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal masuk saja ke LMS ini, kemudian login dari username dan password yang sudah dibagikan sebelumnya. Setelah login, silakan Bapak Ibu guru bisa mengganti passwordnya masing-masing dan bisa langsung menggunakan e-learning ini di kelasnya masing-masing dengan peserta sudah diatur sesuai jam mengajar, pembagian jam mengajar mata pelajaran masing-masing. Jadi ini di LMS, sekali lagi saya ulangi, di lms.smkn1bjp.sch.id. Ini e-learningnya. Selain itu saya juga menggunakan wiki.smkn1bjp.sch.id. Ini saya pisahkan biar jelas. Ini media wikinya, media wiki atau wiki mirip Wikipedia. Ini saya biasa membuat materi di sini kemudian diposting di e-learning. Jadi polanya seperti itu. Di sini kelas-kelasnya di e-learning, di kelasnya jadwalnya, ujiannya dan seterusnya di sini. Di wiki saya menulis materi-materi pelajaran saya. Jadi polanya seperti itu. Dari wiki yang saya tulis dimasukkan di e-learning, kemudian diakses oleh peserta didik. Selain itu saya juga mengembangkan aplikasi video conference di meet.smkn1bjp.sch.id. Ini masih dalam tahap pengembangan karena ternyata untuk aplikasi video conference membutuhkan resource yang lumayan besar, jadi masih dalam tahap pengetesan. Kemarin sudah dicoba di 2 kelas pengetesan, berjalan lancar di 1 jam pertama. Setelah itu banyak sekali gangguan yang terjadi. Mungkin analisis pertamanya, analisis sementaranya karena memang server tidak memenuhi spesifikasinya. Tapi ini masih dalam pengembangan. Ini Vconnya, mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi 3 aplikasi ini yang saya lakukan, yang saya gunakan selama proses belajar mengajar, belajar di rumah atau BDR. Nah, ini tidak hanya khusus buat saya, tadi saya tekankan lagi bisa dilakukan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain, dan sudah dimasukkan berdasarkan pembagian mata pelajaran masing-masing, dan juga pesertanya sudah dibagi di kelasnya masing-masing. Oke, kita langsung saja lihat. Ini penampakannya e-learning lms.smkn1bjp.sch.id. Boleh saya ulang dari awal. Seperti ini Bapak Ibu ketika mengakses e-learningnya, kemudian tekan login di sebelah kanan. Silahkan dimasukkan username dan password yang sudah dibagi, tinggal login saja. Nah, nanti akan langsung terlihat mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing, dan juga ketika diklik mata pelajaran, misalnya saya mengajar di pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 dan 12, di sini akan langsung muncul kelas 11. Dan di pelajaran saya sudah akan langsung terdaftar peserta-peserta di partisipan. Nah, ini sesuai dengan kelas-kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah
repot-repot submit anak-anak masuk dan seterusnya, tinggal dilakukan pembelajaran karena sudah langsung ketika Bapak Ibu guru masuk ke lms.smk1bjp.sc.id akan langsung muncul mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu, kemudian para pesertanya pun sudah disesuaikan dengan pembagian tugas mengajar. Nah, setelah masuk ke sini, setelah masuk ke e-learning, tadi saya ulang akan tampil seperti ini. Setelah login, Bapak Ibu tinggal masuk di pelajarannya. Contohnya misalnya saya pelajaran akuntansi keuangan kelas 11, maka bisa saya klik di sini. Nah, ketika awal masuk, Bapak Ibu akan melihat pelajarannya atau kursusnya di sini, dan juga kemungkinan topik-topiknya belum diisi. Topik-topiknya belum diisi. Ini contoh yang sudah saya lakukan, yang sudah saya isi. Jadi di e-learning ini nanti bisa ditentukan topik apa saja yang dibahas, itu sesuai kompetensi dasar, nanti bisa diatur oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, misalnya saya kemarin membuat topik edisi corona tentang cuci tangan, atau saya juga posting video-video penjelasan di topik YouTube, kemudian saya bagi topik-topiknya menjadi beberapa topik utama. Ada topik akuntansi kas kecil, ada topik akuntansi kas bank, ada akuntansi piutang, kemudian ada penilaian akhir semester di sini, akuntansi utang lancar, akuntansi persediaan, dan penilaian akhir tahun. Ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan dan mengurangi kursus disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu guru. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu mode ubah atau turn on editingnya, diaktifkan dulu dengan cara mengklik di posisi panah sebelah kanan gambar atau simbol gear ini, diklik, kemudian nanti ada pilihan turn editing on atau aktifkan mode ubah kalau di dalam bahasa Indonesia. Tinggal diklik ini, sehingga topik-topik yang ada, kalau Bapak Ibu guru belum punya topik, ini akan bertulisannya topik 1, topik 2, dan seterusnya. Kalau saya sudah edit, kebetulan sudah saya ubah, jadi sudah diisi nama-nama sesuai yang saya tulis. Kalau yang belum, ini akan muncul keterangannya topik 1, topik 2, topik 3, dan seterusnya. Nah, ini sudah setelah berubah ada tanda pensil di sini, maka ini dalam mode bisa dirubah topik-topik di sini. Nah, setelah itu saya akan contohkan pembuatan topik. Misalnya saya ingin menambahkan satu topik atau menambahkan satu bahasan, maka pilih add topic. Pilih add topic di sebelah sini, diklik add topic, kemudian numbernya mulai dari 1, nggak masalah, nggak usah diubah, add topic. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, topik 11, karena sebelumnya saya sudah mengisi kurang lebih 10 topik. Nah, maka ini topik 11 karena mengurut dari yang topik-topik sebelumnya. Nah, ini ketika kita ingin memasukkan sebuah topik, maka kita akan rubah judul topik ini dengan cara mengklik tombol pensil di sini. Simbol pensilnya diklik. Nah, ini akan disesuaikan dengan bahasan yang Bapak Ibu akan bahas di kelas. Saya misalnya membuat topik tentang percobaan membuat topik gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan nanti. Setelah diketik, klik enter, tekan enter. Nah, maka ini akan langsung berubah menjadi satu topik yang baru, yang nanti Bapak Ibu bisa bahas. Nah, ini baru judulnya, masih kosong. Baru judulnya, belum diisi apa-apa. Nah, ketika judul topiknya sudah dibuat, maka Bapak Ibu tinggal memilih menu atau memilih aktivitasnya. Jadi topiknya ini nanti kegiatannya apa. Nah, seperti itulah sederhananya. Nah, jadi tinggal dipilih add an activity or resource di sini. Diklik. Nah, banyak sekali pilihan-pilihannya. Di resource ini ada ketugasan, ada absen. Jadi bisa masukkan absen di sini, ada buku,
dan seterusnya. Kalau yang sudah saya lakukan setelah misalnya topiknya dibuat, saya akan memilih aktivitasnya berupa URL. Nah, kenapa saya akan memilih berupa URL? Karena nanti di topik itu penjelasan-penjelasannya akan saya ambil dari wiki yang sudah saya tulis sebelumnya. Jadi misalnya tentang contohnya tentang kas kecil misalnya gitu ya. Tentang pengertian kas kecil. Nah, setelah saya ambil kasih judul di sini, sebelumnya saya sudah menulis di sini di wiki.smkn1bjp.ac.id, di enter. Cari di sini. Misalnya kas kecil. Nah, ini dalam contoh saya akan membuat page, atau saya akan mencari bahan yang sudah saya tulis. Ada di sini special pages, di all page nanti ada muncul beberapa tulisan yang sudah saya tulis. Nah, misalnya ini tentang klasifikasi aktivitas tetap atau kas kecil. Nah, ini peta konsep kas kecil misalnya, diklik saja. Nah, ini bahasan yang akan saya sampaikan contohnya. Maka saya cukup mengambil URL ini, kemudian saya masukkan ke sini, ke external URL, di paste, kemudian save and return to course. Nah, aktivitas link ini sudah ditambahkan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengarahkan, nanti silahkan buka e-learning dan pelajari topik yang sudah ditulis tadi di link tadi. Walaupun sebelumnya konsekuensinya kita harus menulis dulu materi di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin menggunakan referensi di luar wiki, referensi yang sudah ada misalnya dari blog, dari segala macam, Bapak Ibu tinggal tulis aja misalnya kas kecil tadi ya, kas kecil, enter, akan banyak muncul. Misalnya contoh saya ambil paling atas. Nah, kalau misalnya mau pakai ini yang tulisan orang lain gak masalah, bisa juga setelah dipelajari. Misalnya Bapak Ibu ini cocok nih, ya udah tinggal masukkan di copy link ini, copy, pastekan, masukkan ke yang tadi, ke URL yang tadi, ke URL yang ini. Edit setting kalau mau ganti. Nah, di sini tinggal masukkan, jadi sesuaikan link yang akan digunakan untuk bahan referensi, di situ udah dimasukkan. Nah, itu yang saya lakukan untuk pembelajaran jarak jauh tentang penyampaian materi ilmu-ilmu atau materi-materi yang berupa konsep seperti itu. Nah, selain itu saya juga membuat ujian-ujian atau kuis-kuis. Nah, ini sudah saya buat. Contohnya kuis akuntansi kas kecil misalnya, atau ada kuis akuntansi kas bank dan lain-lain, ada kuis-kuis yang lain. Bapak Ibu sebenarnya sama saja. Nanti kalau mau bikin kuis tinggal add activity, di add, diklik add aktivitasnya, kemudian diklik pilihan kuisnya. Nah, ini kuis, diklik pilihan kuisnya, tinggal masukkan kuis apa, misalnya tadi percobaan kuis misalnya gitu. Deskripsinya bisa diisi, boleh bebas Bapak Ibu isi deskripsinya. Kemudian bisa diatur timingnya, mau dibukanya kapan, mau ditutupnya kapan, silahkan tinggal dicentang enable. Misalnya dibuka 6 Agustus, ditutup 10 Agustus bisa, atau ditutup 7 Agustus, atau saat itu juga jam yang berbeda boleh. Dan kemudian dibatasi pengerjaannya berapa lama, misalnya 30 menit atau 40 menit atau 50 menit, itu silahkan. Nah, kemudian metode penilaiannya pun bisa bermacam-macam. Bisa highest grade, average, first atau last. Ini bisa ditentukan. Kalau saya biasanya memilih highest grade, jadi saya buka kesempatan peserta didik yang lain, silahkan untuk mengerjakan berapa kali pun dia mengerjakan sampai ya dia mendapatkan nilai maksimal atau nilai 100. Nah, seperti itu, tinggal di save saja. Nah, baru muncul judul kuisnya. Ini baru muncul judul kuisnya ya Bapak Ibu. Setelah muncul judul kuisnya, kita tinggal klik saja, klik di sini, kemudian edit quiz. Ini belum ada soalnya. Nah, baru kita tentukan maksimum grade-nya, misalnya tinggal tertingginya 100, maka tulis 100, save. Kemudian kita tambahkan soalnya dengan mengklik tombol add.
Nah, ini beberapa opsi bisa digunakan. New question atau from question bank atau random question, ini akan saya bahas tersendiri tentang random question. Contohnya misalnya kita buat dari pilihan new question, jadi kita langsung bikin soal di sini. Nah, ini berbagai macam bisa kita pilih jenis kuisnya. Ada multiple choice, pilihan ganda, ada true false, ada matching, short answer, numerical, essay, dan lain-lain bisa dipilih. Yang paling gampang misalnya kita pilih tentang soalnya bentuknya benar dan salah, misalnya memilih gitu ya. Misalnya kita add, setelah dipilih kita add. Nah, ini kategorinya bisa diatur oleh kita. Tinggal ditulis dikasih nama soalnya, misalnya tentang tes 1 misalnya gitu ya. Nah, ini kita tulis pertanyaannya di sini. Misalnya gajah mempunyai 4 kaki, benar atau salah? Jawabannya benar misalnya gitu ya. Nah, di sini di correct answer-nya kita pilih true atau benar. Save change. Nah, sudah soal 1 masuk. Nah, jadi nanti otomatis akan muncul di peserta didik tentang kuis ini. Tinggal kita kasih nilai, misalnya kalau maksimum grade-nya 100, soalnya 1 berarti ya nilainya 100. Kalau 10 berarti masing-masing nilai 10 atau berapapun yang Bapak Ibu inginkan. Penilaian ini bisa disesuaikan. Yang penting jumlah seluruh soalnya memenuhi maksimum grade. Nah, kita enter. Nah, itu yang saya lakukan sepintas tentang penggunaan e-learning ini. Jadi saya pakai e-learningnya di lms.smk1bcp.ac.id. Materi-materi teksnya saya pakai di sini. Saya pakai di wiki. Oh, satu lagi, YouTube. Nah, jadi saya juga menggunakan YouTube untuk menjelaskan materi-materi atau bahan-bahan. Sama seperti tadi, URL-nya dimasukkan ke e-learning. Contoh misalnya saya buka dulu ini yang tadi percobaan topik yang saya buat. Nah, ini percobaan topik ke mana ya? Ini nih. Misalnya saya akan masukkan video di sini, maka saya tinggal add sama activity or resource. Diklik link URL. Tuliskan misalnya video penjelasan kelas kecil misalnya gitu. Nah, maka saya sebelumnya sudah membuat video di channel YouTube saya dan sudah saya upload, maka tinggal saya masukkan linknya saja. Misalnya kelas kecil, misalnya saya mau pakai video yang ini, video yang kelas kecil ini tentang perhitungan atau penerapan kelas kecil dana tetap. Misalnya saya mau pakai bahan saya ini, akan mencoba membahas. Nah, maka tinggal di copy saja, copy linknya di sini, paste ke URL di sini, paste. Sama seperti tadi, save, maka sudah masuk ke e-learning tadi. Ketika diklik video ini, maka akan langsung mengarahkan ke channel YouTube saya atau ke video saya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru belum sempat membuat video, akan menggunakan sumber video yang sudah ada sebelumnya, maka prosesnya sama seperti tadi, tinggal dimasukkan saja URL-nya. Demikian sementara ini yang saya bisa ceritakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.